Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian hadis subuh Sabtu, yang akan kita kaji subuh ini beberapa hadis, di antaranya yang pertama diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi, yang biasa dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Statusnya tidak diragukan lagi. Kalau sudah disebut dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, maka sepakatlah ahlu sunnah wal jamaah bahwa hadis itu hadithun sahih, hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Khairu baik, yaumin hari, khairu yaumin hari yang paling baik, tala'at alaihi syamsu terbit matahari pada hari itu. Kapan hari yang paling baik itu? Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Satu-satunya nama hari yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Mimnya pakai baris dhammah. Hari apa ini? Hari Jumu'ah. Tapi dalam tulisan kita hari Jumat. Apakah haram menyebut Jumat? Ya tidak. Tapi kita sudah tahu asalnya dalam bahasa Arab Yaumul Jumu'ah. Sampai di tempat kita menjadi Jumat. Pergi ke Pulau Jawa jadi Jemua, Jumat. Hari yang paling baik terbit matahari hari itu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu Allah menciptakan Adam alaihi salam. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari itu dia masuk ke dalam surga. Wa fihi ukhraja minha, pada hari itu dia dikeluarkan dari surga. Wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, dan hari kiamat tidak akan terjadi melainkan pada hari Jumat. Ini hadis tentang 5 keutamaan hari Jumat menurut hadis ini, tapi kita tidak bisa menarik kesimpulan dari satu hadis. Metode dalam memahami hadis adalah jam'ul ahadits, menentukan satu tema sentral lalu mengumpulkan beberapa hadis yang terkait dengan tema tersebut, yang dikenal dengan istilah metode maudhu'i atau tematik. Tema ini yang dilakukan para ulama dulu. Imam Al-Bukhari menyusun satu kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Dibuatnya di dalam Kitabus Shalah, kitab salat, baru dibuatnya beberapa hadis tentang salat. Kitabus Zakah, dibuat beberapa hadis tentang zakat. Beliau tidak menarik kesimpulan dari satu hadis, tapi beberapa hadis.
Kekeliruan sekarang orang menarik kesimpulan dari satu hadis, fatal. Hari paling baik terbit matahari Jumat. Nabi Adam diciptakan hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, dan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Maka kita disuruh mengagungkan hari ini. Dalam hadis lain dia disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Allah Ta'ala menciptakan banyak bulan, tapi ada satu Sayyidus Syuhur, induk dari segala bulan, bulan Ramadan. Satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah menciptakan banyak negeri, tapi dipilihnya satu negeri, Sayyidul Bilad, induk dari segala negeri, Ummul Qura, ummu induk qura, dari segala kampung. Maka Allah bersumpah demi negeri itu. Apa kata Allah? Wa hadzal baladil amin. Allah ciptakan banyak manusia, tapi ada satu yang dia pilih, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hak prerogatif Allah. Jadi kalau ada nanti kenapa Allah pilih hari Jumat, itu hak prerogatif Allah, keputusan Allah. Kita menerimanya hanifan musliman, kami condong kepada kebenaran, musliman, kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah, 4 sunan, kecuali Sunan Tirmidzi, 3 sunan memuat mirip hadisnya seperti yang ada dalam Sahih Muslim, tapi ada tambahan. Hari yang paling baik diciptakan Adam, masuk dalam surga, hari kiamat, tapi ada tambahan dalam 3 kitab ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'aksiru fihi, perbanyaklah di hari itu as-salata alayya, bersolawat kepadaku. Ini tak ada dalam ini. Maksud saya tadi sebutkan, jangan pegang satu ini, atau bagi yang mendengar, tak ada tu dalam yang disampaikan ustaz kami, ternyata ada riwayat lain. Mungkin dia lupa, mungkin dia tak tahu, mungkin manusia biasa. Maka dalam riwayat Muslim tak ada disebut, tapi dalam riwayat Abi Daud, Nasai, Ibni Majah disuruh memperbanyak as-salata alayya, bersolawatlah kamu. Itulah dalil kenapa pada hari Jumat memperbanyak solawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hadisnya am, umum, berselawatlah kepada dia. Wasallimu, ucapkan salam. Taslima, dengan satu ucapan yang salam yang baik. Kata sahabat, kalau ucapan salam kami tahu ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tapi tentang bunyi salawat ni kami tak tahu. Maka salawat pun disebutkan Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada pula salawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat-salawat yang maksur ini sudah saya tuliskan dalam 77 tanya jawab solat. Salawat riwayat 1, salawat riwayat 2, salawat riwayat 3, salawat riwayat 4, salawat riwayat 5. Download buku ini gratis. Pilih salawatnya, share. Ini salawat yang maksur. Salawat terbagi 2. Satu salawat yang maksur yang dibuat oleh Nabi, satu salawat ghairu maksur yang tidak maksur dibuat oleh ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat.
Itu salawat yang dibuat oleh ulama. Salatullah, salamullah ala Toha, ala Yasin. Itu yang dibuat ulama. Maka selama tidak bertentangan lafaznya dengan yang maksur, maka boleh mengucapkan salawat-salawat ini yang dibuat para ulama. Lalu kata Nabi, perbanyaklah salawat pada hari itu. Hari itu maksudnya hari Jumat itu. Kapan hari Jumat itu dimulai? Masehi pergeserannya jam 12 malam 2014 ke 2015, maka 12 malam itu heboh seluruh dunia. Sedangkan bulan Qamariyah pergeserannya tenggelam matahari Kamis sore, masuk Jumat itu waktu azan maghrib. Sebelumnya kita banyak solawat, tapi setelah azan maghrib sore Kamis malam Jumat itu, maka perbanyaklah solawat. Berapa kali? Tak ada disebut, beratus ribu kali. Bagus. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kalian itu dibawa, ditunjukkan kepadaku. Nun, ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dari Pekanbaru, dari Papua, dari Jepang. Lalu mendengar ucapan itu sahabat Nabi. Ini menunjukkan sahabat Nabi itu orangnya bukan bodoh. Mereka itu bukan sami'na wa ata'na, tapi juga mereka itu kalangan rasionalis. Mereka berpikir, apa kata mereka? Wa kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami itu dibawakan, ditunjukkan, dipresentasikan, ditampakkan kepadamu, wa qad arimta, padahal engkau sudah hancur. Arimta itulah diambil dari kata ramim yang ada dalam Al-Quran surat Yasin yang selalu Bapak Ibu baca. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah ramim, hancur? Arimta, ta di situ artinya engkau. Faqad arimta, engkau sudah hancur, jadi makan cacing tanah. Tengok sahabat berpikir, dan Nabi tak marah. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami itu dibawakan kepada engkau padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi tak marah. Hei, diam, kamu melawan saya. Tak. Tapi Nabi menjawab, innallaha harramal arda, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah mengharamkan kepada bumi ajsadal anbiya, untuk memakan, menggerogoti jasad para nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun hadis yang memancing rasionalitas orang-orang. Bagi Bapak Ibu, saya tak ragu sedikit pun bahwa kita semuanya beriman tentang tanah tak bisa memakan jasad para nabi. Tapi bagi orang yang goncang, apa iya jasad nabi itu tidak hancur? Apa pernah di-scan dari atas? Apa pernah digali tanahnya? Ini menjadi orang kafir penasaran dari dulu. Maka pada saat pemerintahan Khalifah Nuruddin Az-Zanki, ada seorang Yahudi pura-pura masuk Islam, masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu dari tempat tinggalnya itu dia gali tanah mau menuju, tapi Allah menyelamatkan. Maka pada zaman itulah ditanam, dicorkan tembok, bukan dari semen tapi langsung dari busi. Maka terkurunglah, tak ada lagi bisa menemboknya. Jadi kalau ada orang sekarang mau mencuri jasad Nabi SAW, mustahil. Allah sudah melindunginya. Lalu bagaimana kita dapat memastikan jasad Nabi itu tidak hancur? Maka Allah subhanallah, dia tunjukkan. Tiba-tiba datanglah banjir bandang pada masa pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Air itu membuat pasir-pasir yang ada di pemakaman Uhud turun. Nampaklah kaki Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah meninggal tahun 3 perang Uhud. Nabi meninggal tahun 11. Maka ketika Abu Bakar naik jadi khalifah, kalau begitu umur jenazah Hamzah sudah 7-8 tahun.
Abu Bakar jadi khalifah 2, 7 tambah 2, 9. Umar bin Khattab jadi khalifah 5 tahun, lebih kurang 10, 11, 12 tahun setelah meninggalnya, jasadnya tak hancur. Apa hukum dari sini? Kalau jasad Hamzah bisa diselamatkan, tak dimakan cacing tanah, sulitkah bagi Allah untuk menjaga jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu kan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Allah mau menunjukkan ke masyarakat Riau ketika digali PLTA Kota Panjang, maka ada makam ulama. Ketika digali, jangankan jasadnya, kain kafannya pun tak dimakan tanah. Saksi hidup masih banyak, anaknya masih ada, dicarilah. Saya tak mau sebut namanya, nanti saya sebut tiba-tiba datang pula orang berduyun-duyun bawa air putih minta barokah. Tapi yang jelas kita ditunjukkan Allah Ta'ala, jangankan Hamzah bin Abdul Muttalib, ini hambaku, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Dan di beberapa tempat dulu makam pahlawan di tepi kota, karena perkembangan pesat, tiba-tiba tepi kota menjadi tengah kota. Makam pahlawan ini tak layak lagi, maka mau dibuat mall, mau dibuat kota bertaman indah, maka pemakaman dipindahkan. Nampaklah jenazah yang tak hancur. Kenapa? Orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Apakah Nabi Muhammad SAW itu mati syahid? Dia lebih mulia daripada syahid karena dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi para ulama mengatakan dia Nabi, dia Rasul, dia juga syahid. Kenapa? Karena dia pernah mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha saat dia sakit. Apa kata dia? Inni ajidu, aku merasakan alama, sakitnya, bekas racun yang tertelan saat diundang ke Khaybar tahun ke-7, saat mereka meracun dia. Sepakat semua ahli sirah bahwa daging kambing beracun itu masuk ke mulutnya. Ulama ikhtilaf apakah tertelan atau tidak. Oleh sebab itu 3 dia dapatkan, Nabi, Rasul, Syahid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tak ragu sedikit pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kehidupan tersendiri. Maka itulah yang membuat kita tetap berselawat, tetap mengucapkan salam sampai ke depan makamnya. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Itu semua tak lain tak bukan karena keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami, memiliki kehidupan barzakh yang khusus, yang tak sama dengan makhluk yang lain. Allah mengkhususkan dia. Maka khusus pada hari Jumat kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian as-salawatul khams, 5 salat, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya. As-salawatul khams, 5 waktu salat. Wal jumu'ah, ini dia Jumat. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Kafaratul lima bainahunna, itu menjadi penutup, penghapus. Kafarah, penutup. Makanya ada istilah kafarat sumpah, penutup sumpah. Kafaratul lima bainahunna, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya menjadi kafarah, penutup segala dosa. Maka inilah disyariatkan memperbanyak istighfar. Amalan pertama selawat, amalan kedua perbanyak istighfar. Astaghfir dari mulai petang sampai azan maghrib. Hari lain beristighfar, diperbanyak. Tak ada beda antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bagi orang yang tak tahu
kemuliaan. Tak ada beda sama dia mana bupati, mana sekda, mana asisten, mana RT, mana RW, mana orang gila. Bagi orang yang tak mengenal, tapi bagi orang yang kenal, dia bisa menghormati, mendudukkan orang pada tempatnya. Encik-encik, puan-puan, yang raja dengan mahkotanya, yang ulama dengan ilmunya, tokoh masyarakat dengan cendekiawannya, itu semua menempatkan orang. Hari pun begitu. Hari Jumat ini Allah memuliakannya, maka muliakan dia. Memuliakannya dengan apa? Banyak selawat, kafaratul lima bainahunna, dari Jumat yang lalu ke Jumat. Itulah kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan dhiq, makhraja, diberikan Allah jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari segala kesusahan hati diberikan Allah kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Perbanyaklah istighfar. Saya hitung dengan tangan Pak Ustaz, menghitung dengan tangan paling banyak bisanya cuma 33, 66, 99. Setelah itu hitungannya error, kacau. Beli tasbih, malulah Pak Ustaz, anak muda bawa tasbih, nanti dikira orang Syekh Puji. Pakai tasbih yang ditelunjuk atau di sini. Berapa kali? Tapi jangan pula dihitung 3000 langsung update status. Alhamdulillah sudah 3000 kali. Bagi yang senang tolong like dan komen. Bukan itu maksudnya, untuk diri sendiri. Banyak istighfar. Lalu kemudian hadis berikutnya, hadis lain. Ini tidak satu hadis, terpisah-pisah di beberapa kitab, tapi yang kita sampaikan ini antara hadis sahih dan hadis hasan. Fihi sa'atun, di hari Jumat itu ada satu sa'atun, ada satu saat, ada satu waktu. Satu waktu, kata Nabi SAW, la yuwafiquha abdun muslimun, jika seorang hamba yang muslim bertepatan doanya pada saat yang makbul itu, wa huwa yusalli, pada saat itu dia solat. Nah, ini amal yang ketiga, memperbanyak solat sunnat, solawat, istighfar, solat sunnat. Karena hadis itu menyebut begitu. Fihi sa'atun, di hari itu ada satu saat, la yuwafiquha abdun muslimun, seorang hamba Allah yang muslim bertepatan doanya tepat pada titik seperti cermin, ada titik hitam, lalu tepat doanya di situ, lalu kemudian dia meminta kepada Allah, wa huwa yusalli, dia solat. Kemudian dalam solat itu, apakah setelah solat itu, yas'alullaha syai'an, lalu dia meminta, sa'ala meminta, yas'alu meminta kepada Allah, syai'an sesuatu, illa a'tahu Allah, maka Allah memberikan kepada dia. Ini dalam satu hadis ini terkandung dua makna, solat sunat dan berdoa. Sudah 4, solawat, istighfar, solat sunat dan berdoa. Jadi dari mulai maghrib itu ya perbanyak solat sunat, berdoa malam itu. Ini semua tak lain tak bukan adalah karena kemuliaan yang diberikan Allah SWT. Kapan titik makbul hari Jumat? Allah tak kasih tahu. Kenapa Allah tak beritahu? Supaya dari mulai sore Kamis malam Jumat itu kita non-stop berdoa sampailah besoknya Jumat sore malam Sabtu. Terus tak berhenti berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa diri itu merasa khauf, takut, cemas.
takut tak dapat kemuliaan satu titik makbul hari Jumat, tapi di dalam diri juga ada raja, senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu menjadi rahasia Allah. Berbanyak solat-solat sunat, solat sunat duha, solat sunat isyraq, solat sunat awabin, solat sunat tahajud, solat sunat witir, solat sunat qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, solat sunat tasbih, solat sunat taubat, solat sunat. Habis sudah semuanya Pak Ustaz. Solat sunat apa lagi? Solat sunat mutlak. Niat aja, ini solat sunat bebas. Mutlak artinya lepas. Kalau terikat dengan waktu pagi, duha, terikat dengan malam, tahajud, terikat dengan keadaan masuk masjid, tahiyatul masjid, terikat dengan kondisi setelah wudu, solat sunat wudu. Ini tidak terikat dengan apa-apa, solat sunat mutlak. Berdoalah di situ. Dalam hadis itu disebut wa huwa yusalli, pada saat dia berdoa, pada saat dia solat, dia berdoa. Maka boleh berdoa di dalam solat itu. Kapan doanya? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya, dengan Rabbnya pada saat dia sujud. Fa'aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa di situ. Berjumpa kemuliaan tempat paling utama sujud, hari paling utama Jumat. Berjumpa dua keutamaan, dan waktu malam paling utama tengah malam. Bayangkan Jumat itu berisi, maka orang yang merasakan manisnya ibadah Jumat, dia menanti-nantikan kedatangan hari Jumat. Alah bisa karena biasa. Kita biasakanlah menghormati, mengagungkan, memuliakan Jumat ini supaya terasa nikmatnya. Makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, makin terasa. Dia sama seperti orang yang belajar minum kopi. Pertamanya pahit, lama-lama dia cari mana kopi ini kalau tak ada sakit kepalanya. Sama macam orang makan sirih, pertama kelat, pedas, tapi lama-lama dia telan sama sepah-sepahnya, habis. Kenapa? Merasakan manisnya. Bagi orang yang tak merasakan, dia bingung, sirih kok dimakan. Tapi bagi orang yang sudah tua biasa makan sirih, ini merasakan manisnya ibadah. Terus istiqamah. Lalu kemudian pula dalam hadis riwayat Al-Hakim, dalam kitab Al-Mustadrak, juga dalam kitab Imam Al-Baihaqi, di situ disebutkan man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, salawat, istighfar, salat sunat, doa. Yang kelima, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, adha'a lahu min nur, Allah terangi dia dari nur, cahaya, ma bainal jum'ataini, di antara dua Jumat. Dibacanya Jumat ini, diterangi Allah sampai Jumat ke depan. Apa makna cahaya itu? Kita hari ini bisa masuk ke masjid ini bukan karena mata kita. Bisa kita bedakan mana orang, mana tiang, mana kawan, mana lawan, tak tertendang, tak tersipak. Kenapa? Karena ada mata Pak Ustaz? Bukan, karena ada cahaya. Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tak diberikan cahaya, maka dia tak dapat cahaya. Ketika kita berjumpa dengan orang yang tak ada cahaya ini, kita bingung menengok dia. Gaji tukang dimakan, beras raskin ditelan. Kita heran, kok sampai hati ya Pak Ustaz ya? Dia tak bisa membedakan mana beras ramos, mana beras raskin, karena dia tak punya cahaya. Nabi aja minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'al li nura, nur. Jadikan aku cahaya supaya aku bisa membedakan mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih, mana hak, mana batil. Bagaimana supaya cahaya itu turun?
Nih Nabi mengajarkan, man qara'a suratal kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi dari mulai petang tu bisa dibaca, ba'da maghrib, ba'da isya, tengah malam, besok pagi subuh, menjelang salat Jumat, yaumil jumu'ah. Makna yaum bukan siangnya saja, 24 jam itu artinya yaum, siang dan malam. Maka membaca, saya bacanya surat Yasin Pak Ustaz. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil baca surat Yasin. Nabi tak menyebut malam Jumat. Nabi menyebut man qara'a Yasin fi lailatin, malam apa saja. Aslinya baca Yasin itu tiap malam. Tak sanggup tiap malam, itulah makanya dibacanya malam Jumat. Ini hadisnya bisa diterima apa tidak Pak Ustaz? Buka pembahasan surat Yasin. Sebelum masuk ke surat Yasin, maka Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim membahas beberapa keutamaan surat Yasin. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang hadis ini? Isnaduhu jayyid, sanadnya baik, bisa diamalkan. Kalau dibacakan, kata Imam Ibnu Katsir, bukan kata Abdul Somad, fi kulli amrin asirin, dibacakan pada perkara-perkara yang sulit, illa yassarallahu lah, Allah memberikan kemudahan. Jadi tak ada salahnya berniat. Tapi Al-Kahfi bukan mantra, Yasin bukan mantra. Baca ayatnya, pahami maknanya, renungkan isinya. Saya tak pula ingin malam Jumat baca Al-Kahfi 10 menit selesai, tuntas. Selesai. Bukan itu makna. Direnungkan baik-baik, baca. Afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa mereka tidak tadabbur, merenungkan makna? Di dalam surat Al-Kahfi bercerita tentang Zulkarnain, dalam Al-Kahfi bercerita tentang Nabi Musa dan Khidir, dalam surat Al-Kahfi bercerita tentang Ya'jud dan Ma'jud, dalam surat Al-Kahfi bercerita tentang orang-orang yang diberi kuasa, diagungkan, direndahkan. Maka kita disuruh mengambil pelajaran. Yang membaca surat Yasin pula, di situ diceritakan bahawa kita ni semua, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, semua kita nanti akan dibangkitkan di hadapan Allah. Khatamallah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita diingatkan lagi, semua ni akan bersaksi di hadapan Allah. Diingatkan pula tentang kuasa Allah. Sanggup tak Allah ni menghidupkan saya? Sanggup tak Allah ni membukakan segala aib saya? Sanggup tak Allah ini menunjukkan segala kekurangan saya? Diingatkan dengan surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Diberikan pula kabar gembira, sadar diri, tahu diuntung, menyadari segala kelemahan, diberikan kabar gembira. Kita akan disambut oleh malaikat dengan ucapan salamun qawlam min rabbir rahim. Menetes air mata membayangkan di pintu surga, malaikat menyambut, sedih, terharu. Yang kita baca, wa idza tuliyat alaihim ayatu, ketika ayat itu dibaca, zadatuhum imana, bertambah imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malam Jumat, lalu baru dibaca malam, ya tak salah, baik. Malam itu pula terus diisi dengan amal-amal yang 5 tadi: istighfar, salawat, salat sunat, doa, membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Yasin. Lalu kemudian pula paginya bersiap-siap untuk melaksanakan solat Jumat. Man ghasala, hadis ini disebutkan dalam 4 kitab sunan, Sunan
Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah, ditambah satu lagi Musnad Ahmad Ibnu Hanbal. 4 sunan, 1 musnad. Man ghasala, siapa yang ghasala sekedar basuh-basuh aja, wuduk maksudnya, wa ghatasala, dan mandi. Ada yang satu basuh-basuh aja tak mandi, fotokopi pas foto. Yang satu lagi wa ghatasala, mandi. Wadana, dekat, mendekatkan diri ke masjid, mendekatkan diri ke imam, maksudnya cepat-cepat dia datang di saf pertama. Itu makna wadana. Man ghasala, siapa yang mandi. Wa ghatasala, siapa yang bersuci bersih. Wa ghatasala, mandi. Wadana, mendekat ke masjid, mendekat kepada posisi imam, mendekat ke tempat khutbah. Lalu kemudian wabatakara, cepat-cepat datang. Cepat dia datang. Kemudian pula waqtaraba, posisinya dekat dari khatib, dekat dari imam, dekat kepada Allah. Wastama'a, anak, didengarnya baik-baik khutbah itu. Maka apa yang dibalaskan Allah? Maka Allah jadikan likulli khutwatin, setiap langkah kaki dia dari rumah datang ke masjid tadi, dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai qiyamu sanatin wa siyamuha, sama macam qiyamul lail sepanjang tahun dan puasa sunat sepanjang tahun. Tapi seperti, jangan pula setelah datang solat Jumat cepat tak puasa sunat lagi. Seperti. Oleh sebab itulah maka ini hadis ini memunculkan problem, masalah. Di situ disebutkan waghtasala. Ightasala itu artinya mandi. Lalu muncullah pertanyaan, apakah pagi Jumat itu dia mandi, lalu malamnya maaf cakap dia berhubungan? Ini yang selalu dijadikan pembahasan. Ini ada satu hadis lagi disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu memang jelas-jelas disebutnya, man ightasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah. Disebutkan janabah, siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi junub. Kalau mandi junub pagi Jumat, berarti maaf cakap dia junub malam Jumat. Apakah ada anjuran maaf cakap? Ini saya jelaskan supaya tidak menjadi kebingungan. Apakah ada anjuran mesti berhubungan malam Jumat? Sampai-sampai orang membacakan siapa yang berhubungan malam Jumat maka sama dengan membunuh 70 Bani Israel. Ternyata hadis tentang itu, apa komentar Al-Hafiz Al-Iraqi? La aslalah, tidak ada dasarnya. Kalau disebut la aslalah itu artinya la sanadalah, tidak ada sanadnya. Siapa yang membuat? Ya bapak-bapak yang mau berhubungan buatnya di situ. Tapi jelas-jelas di situ disebutnya Pak Ustadz ghuslal janabah, mandi junub. Maka 3 pendapat ulama tentang ini. Yang pertama, mandinya memang mandi junub karena dia memang berhubungan malam itu. Yang kedua, yang dimaksud mandi junub itu mandinya seperti mandi orang junub. Itu maknanya. Jadi dia tidak mesti berhubungan, tapi mandinya seperti mandi orang junub. Memangnya ada mandi orang seperti mandi tak junub? Ada. Mandi wajah sama badan, rambutnya tak basah. Mandi yang dianjurkan hari Jumat itu mandi semuanya. Bagi orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, ini hadis muskil, problem. Problemnya di mana? Siapa yang mandi hari Jumat? Loh, kok mandinya hari Jumat? Memang hari lain dia tak mandi. Tapi bagi orang yang pernah tinggal di asrama internasional Al-Azhar agak seminggu, pahamlah dia. Apalagi yang pernah sekamar sama anak Afrika, memang mereka tuh mandinya seminggu sekali. Habis main bola sore, main bola berkeringat, masuk dia ke kamar, wudhu. Besok pagi dah
Oh, maka kita tak ada tahan. Saya di Maroko 2 tahun tinggal di asrama, tak tahan sama Afrika, bau kepinding. Mereka pula heran menengok kita mandi sampai 3 kali. Pagi mandi, balik dari kampus siang mandi, sore nanti mau salat maghrib mandi. Heran mereka, kamu kok mandi terus? Kami tinggal di iklim tropis, air banyak, sungai melimpah ruah, kami mandi. Tapi justru di musim dingin dilarang sering-sering mandi. Tak boleh musim dingin itu sering mandi, demam karena tak tahan, influenza, flu. Oleh sebab itu maka kita ni memang mandi itu biasa. Tapi bagi orang yang jarang mandi, Papua termasuk yang jarang mandi. Bahkan Ustadz Fadlan Garamatan pun mengislamkan mereka gara-gara mandi pakai sampo. Oleh sebab itu maka hadis ini tidak membingungkan kalau tahu ceritanya. Memang mereka tak mandi-mandi, tapi dasar dia memang ganteng, hidungnya mancung, putih, rambutnya ikal. Kita yang mandi 3 kali, dia yang seminggu sekali. Yang disangka tak mandi, kita pula. Memanglah nasib orang kita ini. Duduk kita sana. Makanya jelaslah bagi bapak ibu apa maksudnya. Nabi mengajarkan di tengah masyarakat 1436 tahun lalu, masyarakat primitif yang tak mengenal mandi. Nabi sudah mengajarkan paling tidak mandilah kamu pagi Jumat, ghuslal janabah, mandinya seperti mandi orang junub. Karena kalau diharuskan mandi junub, maaf cakap, bagi yang anak muda, bagaimana dia mau mandi junub? Dia kan tak mungkin dia paksa harus junub, kan tak mungkin. Bagi yang istrinya meninggal, itu maknanya 3. Bagi yang menikah, boleh jadi bisa dia junub malam itu. Tapi bagi yang tidak, pendapat kedua, ghuslal janabah, mandinya seperti mandi orang junub, bersih, wangi, barulah datang ke masjid. Islam memperhatikan kebersihan. Berjumpa di masjid, suasananya ramai, penuh, sesak, pengap. Zaman itu belum ada kipas angin, belum ada. Tadi waktu kita sedang sholat, tiba-tiba harum semerbak wangi. Dari mana datangnya? Sekian detik sekali. Masjid Nabawi waktu itu mana ada? Bayangkan kalau ada kawan di sebelah seminggu tak mandi. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi, begitu tercium. Hilang konsentrasi kita. Makanya man akala sauman au basalan, siapa yang memakan saum, bawang putih, basal, bawang merah, dimakan. Orang Arab ini makan bawang tu mentah. Jadi saya pertama sampai, saya tengoklah di stasiun kereta api, dia mau musafir jauh, dibukanya ikan rebus, bawang, dikunyahnya bawang tu, kunyah ikan. Ta'al, lihat nih, ta'al, ayo makan sama kita, makan. Nengoknya aja kita ngeri. Begitu rupanya mereka makan bawang, baunya jangan ditanya. Tapi manakala Islam datang, disuruh bersiwak. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Setiap mau salat siwak dulu, bersih. Supaya apa? Supaya tak mengganggu orang lain. Tengoklah Islam itu, baunya aja tak boleh mengganggu. Bau bawang, bau bawang merah, bawang putih, apalagi jengkol petai. Jengkolnya pula dibiarkan tua, setelah tua dimasukkan ke tanah sampai betunas, barulah dimakan bersama sambal belacan, ikan udang yang dibusukkan. Apa tak pingsan kawan tu di sebelah. Oleh sebab itu maka Islam ni agama bukan datang dari pikiran seorang Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu produk dari Mesir, tinggalnya di tepi sungai Nil, mengajarkan mandi, orang tak heran. Iyalah dia mengajarkan mandi, orang dia tinggal di tepi sungai Nil. Tapi dia tinggal di gurun pasir kering kerontang yang tak ada air. Maka saat itu kita menerima Islam. Awalnya kita menerima Islam ini ya karena bapak saya Islam, ibu saya Muslimah, maka saya Muslim.
Tapi setelah kita belajar, makin kuat keyakinan kita, ini bukan produk akal lingkungan, tapi ini datang Tanzilal Azizir Rahim. Yang datang itu dari Allah, dan dia pula innaka laminal mursalin, engkau salah seorang rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pahamlah Bapak Ibu bahwa ada anjuran berhubungan malam Jumat, ya, karena Nabi mengatakan ghuslal janabah, tapi terlampau melebih-lebihkan. Siapa yang berhubungan maka membunuh 70 Bani Israel Yahudi. Dibilangnya sama istrinya, Adinda, ini 70.000 nih harus kita bunuh malam ini. Kata istrinya pula, udah mati bang, udah mati semua. Pergi dia, karena tak ada Bani Israel, saya pindahlah membunuh orang Nasrani, orang kafir, orang. Oleh sebab itu ini kata Al-Hafiz Al-Iraqi, la aslalah. Ini tentang mesti dipahami dengan baik. Ini tentang masalah mandi bersih. Man igtasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, siapa yang mandi bersih pada hari Jumat, mandinya seperti mandinya orang junub, bersih, rambut semua basah, bersih. Summa raha ilal masjidi, kemudian dia bersegera datang ke masjid. Faka'annama, maka dia seolah-olah berkurban badanah, seekor onta. Qarraba badanah, seolah-olah dia berkurban seekor onta pada jam hari yang paling cepat datang. Siapa yang membuat pada fi sa'ati tsaniyah, pada jam yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, seolah-olah berkurban seekor lembu. Wa fi sa'ati tsalitsati, datang pada jam yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran, seolah-olah dia berkurban seekor kabsh, kambing kibas, kambing biri-biri yang aqran, yang sudah bertanduk. Fi sa'ati rabi'ah, siapa yang datang pada saat yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, seolah-olah dia berkurban seekor ayam. Siapa yang datang pada jam yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, seolah-olah berkurban sebutir telur ayam. Onta, lembu, kambing, ayam, telur ayam. Tapi sekarang umat Islam jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Kenapa? Fa idza kharajal imam, kalau imam sudah keluar, maksudnya naik ke atas mimbar untuk solat Jumat, untuk menyampaikan khutbah, maka malaikat pun menutup buku catatan. Malaikat duduk untuk apa? Mendengarkan zikir dan khutbah. Hadis sahih. Malaikat saja mendengarkan khutbah. Malaikat yang tak berdosa, yang dijamin masuk surga, dengarkan khutbah. Dia yang bergelimang dosa tidur. Kira-kira apalah kata malaikat tu menengok dia? Gemas aku menengok ni, kata malaikat. Allah, bukan karena Allah Ta'ala sayang kepada makhluk ni, dah lama aku sentilkan, mati, tenggelam. Malaikat uli ajni'atin, yang memiliki sayap, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Di antara satu sayap ke sayap berikutnya, ma bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat, besar. Tapi dia tetap rendah hati mendengarkan khutbah Jumat. Makanya khotib tak boleh melucu, tak boleh memancing ketawa-ketawa. Kenapa? Karena itu majlis zikir. Malaikat mendengarkan, ikut mendengarkan khutbah. Maka sampai ke masjid, solat sunat, tahiyatul masjid. Terus solat sunat, masih amal tadi masih berlaku. Banyak salawat, banyak istighfar, banyak solat sunat. Terus solat sunat, capek solat sunat, duduk. Tadi Al-Kahfinya belum selesai, lanjutkan lagi. Belum baca surat Yasin, baca lagi. Nah ini semua terus sementara khotib naik mimbar, terus melanjutkan. Lalu kemudian sampailah masanya azan dikumandangkan,
Lalu setelah itu muncul masalah khilafiyah tentang qabliyah Jumat. Jadi kita bahaskan semua dalam khusus hari Jumat ini. Apalah dalil yang mengatakan ada qabliyah Jumat? Mazhab Syafi'i. Yang pertama, hadis Nabi, ma min salatin mafrudatin, setiap salat yang fardu, illa baina yadaiha rak'atani, setiap salat fardu pasti didahului 2 rakaat salat sunat. Apa komentar Syekh Atiyah Soqar dalam Fatwa Al-Azhar? Wal hadisu bi'umumihi, hadis ini umum, setiap salat fardu pasti didahului 2 rakaat. Maka setiap salat fardu didahului 2 rakaat. Subuh fardu, ada qabliyah subuh. Zuhur fardu, ada qabliyah zuhur. Asar fardu, ada qabliyah asar. Maghrib fardu, ada qabliyah maghrib. Isya fardu, ada qabliyah isya. Jumat itu fardu apa tak fardu? Fardu, maka ada qabliyahnya. Kata Syekh Atiyah Soqar, tidak boleh mengkhususkan kalau tidak ada dalil mukhassis. Jadi kalau ada orang mengatakan hadis ini berlaku hanya untuk subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, untuk Jumat tak berlaku, tidak ada dalil mengkhususkan. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, baina kulli adzanaini shalah, antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Baina kulli adzanaini shalah, antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Baina kulli adzanaini shalah, antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Liman syaa, bagi siapa yang mau. Hadis sahih Muslim. Apa komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis ini? Kata beliau, inilah fal-umdatu, umdah, induk dalil tentang qabliyah Jumat. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau disebut Al-Hafiz itu berarti bukan hafal Quran. Di tempat kita Al-Hafiz itu hafal Quran, tapi kalau Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani artinya hafalan hadisnya 300.000 hadis. Dia mazhabnya Syafi'i, dialah yang mensyarah Sahih Bukhari dalam kitab judulnya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Dia mengatakan, menukil pendapat, inilah dalil orang yang mengatakan adanya qabliyah Jumat. Dalil yang ketiga, hadisnya ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat karya Imam At-Tabrani, 2 hadis. Hadis yang pertama riwayat Ali ibni Abi Talib radhiyallahu an. Kata Ali bin Abi Talib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 rakaatin, Nabi salat 4 rakaat sebelum Jumat, wa ba'daha, dan 4 rakaat setelah Jumat. Sedangkan riwayat yang kedua riwayat dari Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, riwayat dari Abu Hurairah mengatakan Nabi salat 2 rakaat. Ali mengatakan 4, tapi Abu Hurairah mengatakan 2. Loh, kok bisa beda riwayatnya? Bisa jadi perbedaan itu terletak pada Ali menengok, melihat di rumah. Karena Ali itu menantu Nabi, sepupu Nabi, sewali Nabi, bapaknya adik-beradik. Bisa jadi dia melihat di rumah. Sedangkan Abu Hurairah melihat yang di masjid. Bisa jadi dibuatnya di rumah 2 sampai di masjid 2. Sedangkan Ali menengok kedua-duanya. Maka tidak ada kontradiktif antara yang mengatakan 4 atau 2. Bagi bapak yang melaksanakan 4 rakaat ikut riwayat Ali, bagi yang melaksanakan 2 rakaat riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi kedua riwayat ini dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat karya Imam At-Tabrani mengatakan ada qabliyah Jumat. Dalil yang keempat, Imam Bukhari memuat satu bab khusus dalam Sahih Bukhari, hadis-hadis tentang qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Tapi dia tak menyebutkan satu pun tentang qabliyah. Dia hanya menyebut ba'diyah.
Maka komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dikutipnya pendapat Al-Imam Ibnul Munir. Kata Imam Ibnul Munir, istiwa'un bainal jumu'ati wa zuhri. Imam Bukhari tak menyebutkan hadis-hadis sebelum Jumat karena dia menyamakan antara zuhur dan Jumat. Qiyas, kalau sebelum zuhur itu ada qabliyah, maka sebelum Jumat pun ada. Hatta yadullu dalilun ala khilafihi, sampai ada dalil lain yang melarang. Kalau ada dalil melarang, kamu boleh qabliyah zuhur tapi qabliyah Jumat jangan. Kalau ada dalil melarang baru kita tak boleh. Selama tak ada dalil, maka bisa dipakai. Payah kami menghafalnya nih Pak Ustadz, dalil-dalilnya ini sudah dituangkan, dituliskan lengkap dalam 37 masalah populer tentang qabliyah Jumat. Jadi bagi yang melaksanakan tak ragu sama sekali. Saya ditanya jamaah, Pak Ustadz, azan yang pertama itu setelah masuk waktu atau sebelum masuk waktu? Zuhur kita sekarang pukul berapa? 12.24, 25 atau 30? Setelah masuk waktu atau? Jadi kebetulan pas umroh kemarin, hari Jumat saya di Makkah, saya tengok Zuhur 12.24. Nah, saya mau nengok ini azan pertamanya sebelum masuk atau setelah. Duduk saya, pas 12.24 di situ azan pertama. Ternyata di Masjidil Haram azan pertama itu setelah masuk waktu. Memangnya kalau sebelum masuk waktu gimana? Kalau sebelum masuk waktu dibuat, sementara orang mau sholat qabliyah Jumat, makanya bapak kalau pergi ke masjid jangan asal dengar azan langsung qabliyah. Ada masjid itu yang azannya sebelum masuk waktu, maka bapak qabliyah tak bisa, tak ada qabliyah sebelum masuk waktu. Maka pastikan dulu waktu zuhur jam berapa. Setelah masuk waktu dia azan, barulah qabliyah. Masjidil Haram ingin mengayomi semua mazhab, termasuk mazhab Syafi'i. Maka dia buat azan pertama itu setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu azan, barulah orang solat sunat qabliyah. Bagi yang mau laksanakan, bagi yang tak mau, dia tak usah. Yang mengatakan tak ada qabliyah itu mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Ustaz, kalau masjid itu azannya 2, saya solat di Masjid Agung An-Nur 2 kali. Azan pertama setelah masuk waktu, saya qabliyah Jumat. Masjid Al-Falah, saya qabliyah Jumat. Masjid Kantor Gubernur, qabliyah Jumat. Tapi Masjid Ar-Rahman itu azannya sekali. Maka ketika khotib naik, dia langsung salam. Jangan ketika dia sedang khutbah kita semua tegak solat sunat qabliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya solat qabliyah. Gara-gara mendengar tausiah Ustaz Abdul Somad ada qabliyah. Lalu khotib tu bingung lah. Aku khotib apa duduk dulu tunggu kelar selesai ya, kata dia. Nah, ini bagi yang masjid itu membuat 2 azan. Nah, ini tentang masalah melaksanakan qabliyah. Lalu kemudian salat Jumat. Idza qulta li sahibika ansit, kalau engkau katakan ke teman di sebelahmu, ansit, diam. Wal imamu yakhtub, waktu itu imam sedang khutbah. Kenapa disebut di situ imam yaktub, imam khutbah? Karena afdalnya dia yang khotib, dia yang imam. Oh, kalau begitu, kalau lain khotib, lain imam, tak sah Jumatnya? Sah. Afdalnya dia khotib, dia imam. Kenapa di tempat kita tak umum dia khotib, dia imam? Karena ada yang khotibnya berapi-api, imamnya kalau disuruh dia jadi imam berair-air, tak sesuai api sama air. Maka diangkatlah yang sesama api juga, imam. Itu sebabnya. Tapi kalau dia memang bagus suaranya, makharijul hurufnya, hafalannya, dia khotib, dia imam, bagus. Ketika dia sedang khutbah, engkau katakan ke teman sebelahmu, "Us, diam." Faqad laghauta, engkau sudah melakukan perbuatan lagha. Lagha sia-sia. Wa man lagha fala jum'ata lah,
siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, fala jum'atalah, maka tiada Jumatlah baginya. Hati-hati, jangan katakan diam. Datang kawan sebelah tu ribut, datang kawannya sebelah, ya, tak boleh. Datang kawan yang sebelah lagi, untung aku tak melarang. Intinya jangan bercakap, dengarkan khutbah. Datang yang sebelah lagi, memang dia tak bercakap, tapi dari mulai as kata khotib dia udah tidur. Bisa pula di settingnya macam ada perangkat lunak di dalam. Begitu khotib tu mengatakan as, begitu khotib mengatakan barakallahu li wa lakum, langsung segera. Saya heran juga menengoknya, ada macam settingan awal dalam. Keywordnya dua, as sama barakal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Dia pun mulailah mengusap air liur tumpah. Janganlah sampai begitu. Dengarkanlah khutbah baik-baik. Ansitu wasma'u, dengarkan baik. Yarhamkumullah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya untuk kalian sekalian. Khotib itu pula tak boleh merusak khutbah dengan perkara-perkara, sampai-sampai tangan tak boleh. Marilah kita, ada khotib yang harus pakai tangan. Israel ke sana, Amerika ke sana, lalu mereka menyerang kita. Oh, tak boleh. Makanya yang tangannya liar itu dikasihlah dia tongkat. Itulah guna tongkat. Guna tongkat itu bagi yang tangannya liar memegang tongkat. Kalau tak ada tongkat, tombak. Tak ada tombak, busur panah. Tak ada busur panah, pedang. Pegang. Sebelah kiri megang tongkat, sebelah kanan memegang tiang tongkatnya. Tak boleh. Ini khusyuk, karena ini ibadah. Bagi yang mendengar, dengar baik-baik. Man massal hasa faqad laga hasa. Jadi dulu Masjid Nabawi itu belum ada semen, belum ada karpet, belum ada keramik. Lalu mereka duduk di atas pasir. Di dekat-dekat pasir itu ada pula batu-batu kerikil kecil. Lalu tiba-tiba waktu dia sedang tu, diambilnya, dipegang-pegangnya. Oh, laga. Kata Nabi, siapa yang megang-megang? Man massal hasa, siapa yang memegang batu-batu kecil, sesungguhnya dia sudah melakukan laga. Jangan, konsenlah dengar khutbah. Tak boleh. Jadi sekarang memang kita tak ada lagi batu kerikil, cuma khotib sedang khutbah, jadi tengok-tengok. Jangan, dengarkan khutbah baik-baik. Khotib tu sedang khutbah, kata dia, langsung update status. Kalimatnya di atas, lama betul khutbahnya. Oh, jangan, tak boleh. Maka konsen, dengarkan, ambil pelajaran. Bagi ibu, nanti anaknya pulang solat Jumat, tanya anak itu, tadi apa kata khotib di Masjid Al-Falah tadi. Jadi saya tak pernah merasa menceramahi bapak ibu. Kalau menceramahi, na'udzubillah, apa yang sebaya orang tua saya, sebaya mak saya, mana mungkin saya ceramahi. Abdul Somad tak mungkin menceramah. Saya tidak pernah masa ceramah. Saya menceritakan isi khutbah. Karena dulu kalau balik solat Jumat, dipanggil mak saya, sini, apa kata khotib tu tadi? Oh, kata khotib tu mak, kata dia begini. Jadi setiap Jumat tanya. Ini, jadi bapak pun begitu, ditanya oleh istri, apa kata khotib itu tadi mas? Kata khotib itu, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jumat yang lalu pun itu juga. Rupanya itu aja yang dia ingat, padahal banyak lagi isinya. Mantap. Apalagi khotib di Masjid Al-Falah, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, kalau ada Jumat kelima. Dr. Mustafa Umar, berkualitas, rekam, catat. Boleh mencatat? Boleh. Karena catat itu konsentrasi, menulis, diingat, nanti pulang sampaikan. Ini tentang masalah khutbah Jumat. Tiba-tiba ketika Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki Arab Badui, datang ke pintu. Apa kata dia? Halakatil amwal,
kambing-kambing, onta, sapi mati, lalu kemudian tanam-tanaman kering. Tolonglah berdoa ya Muhammad, ya Rasulullah. Nabi bukannya marah, Nabi bukannya marah, diam, enggak. Tapi Nabi langsung angkat tangan. Apa kata Nabi? Aghithna, aghithna, aghithna. Ya Allah, turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Selesai khutbah, solat, selesai solat, mereka lihat tanah pasir basah. Begitulah cashnya doa Nabi SAW. Habis khutbah Jumat langsung. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba masuk seorang laki-laki, lalu dia duduk. Nabi suruh dia tegak berdiri. Qum, tegak, solat. Ini dalil kalau terlambat sekalipun tetap solat sunat, tahiyatul masjid. Cuman sadar dirilah, ini sudah terlambat, tegak pula di depan, langkahi bahu orang, tegak di depan. Allahu Akbar. Baju pula baju kaos, tertulis di belakang, emang masalah buat lo. Janganlah, dah tahu lambat, pergilah ke tepi-tepi sana. Ayatnya pendek-pendek, tak usah pakai iftitah. Fatihah ayat, qul huwallah satu nafas. Rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Dengarkan khutbah baik-baik. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ini rumah Nabi, di belakang rumah Nabi itu rumah Ali. Hasan Husain sedang berkelahi merebutkan kain warna merah. Nabi sedang khutbah, ditengoknya cucunya berkelahi, turun Nabi dari mimbar, digendongnya dua cucunya tadi, diantarnya ke rumah Fatimah, naik balik dia ke atas mimbar. Apa kata dia? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah anak-anak ni ujian saja. Ini dalil boleh melerai. Mana tahu bertinju jamaah di situ. Yang lain takut, mau bengkak-bengkak lah, mau mati-matilah gitu dia. Turunlah khotib tadi, dibawanya tiang, dipukulkannya. Kau berkelahi pula dalam masjid ni. Dan berkelahi dalam masjid. Ini boleh. Jadi khotib jangan takut tentang ini. Lalu kemudian saat duduk dua khutbah itu, kenapa banyak orang berdoa? Apa ada Nabi mengajarkan? Tak ada. Itu ijtihad ulama. Tadi kan di hadis awal tadi disebutkan la yuwafiquha. Hari Jumat itu ada satu doa, satu saat, seandainya doa orang bertepatan, ulama berijtihad. Ada yang mengatakan titik itu berada pada 40, dari mulai tenggelam matahari, tengah malam. Salah satu titik itu adalah antara dua khutbah. Itulah kenapa orang. Ada pula yang mengisi dengan salawat. Ketika khatib duduk, dia bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dalil dia itu? Dalilnya dalil umum tadi. Nabi menyuruh berselawat. Selama masih dipayungi dalil yang umum dan tidak ada yang melarang dalil khusus, maka kita dapat menerima itu. Jadi tak perlu dipermasalahkan. Lalu kemudian solat Jumat. Kemudian selesai solat Jumat, masih berlakukah sampai tenggelam matahari sore Jumat itu? Man tarakal jumu'ata thalathan. Siapa yang meninggalkan solat Jumat 3 kali, min ghairi uzrin, min ghairi daruratin, tanpa ada uzur, tanpa ada darurat, tanpa ada alasan syar'i. Kalau musafir okey, sakit okey, tapi tak ada alasan syar'i, taba'allahu ala qalbih, maka Allah mencap hatinya. Dulu raja-raja kalau buat surat, setelah surat itu dibalut, dikasih tali, cap. Kalau sudah dicap, apapun tak boleh masuk, tak boleh dibuka. Itu arti kalau mendengar Bapak Ibu nanti, hatinya sudah dicap. Apa maksud hati dicap? Maksudnya tidak dapat menerima hidayah pelajaran. Tinggalkan sholat Jumat. Kalau gitu 2 kali aja lah Pak Ustaz. Jangan pula gitu. Maksudnya jangan sampai sama sekali. Segera datang. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kalau kamu dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat,
fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada mengingat Allah. Maksudnya cepat-cepat datang ke masjid. Wa dzarul bai', tinggalkan transaksi. Baik di situ jangan diartikan dagang. Nanti yang punya ruko saja yang meninggalkan ruko, yang di kantor. Wa dzarul bai', tinggalkan semua transaksi jual beli. Kemudian ada pula satu hadis. Hadis ini dinyatakan hasan, sebagian mengatakan sahih. Man ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah, siapa seorang muslim yang mati pada hari Jumat, au lailatal jumu'ah, hari Jumat maksudnya siang, au lailatal jumu'ah, atau hari Kamis malam Jumat, dari mulai Kamis sore habis maghrib, malam Jumat sampai Jumatnya sore, waqahullahu min fitnatil qabri, maka Allah memeliharanya dari azab kubur. Apakah sejak dimakamkan itu sampai hari kiamat dia bebas azab kubur, atau hari itu saja? Enak kali dia Pak Ustaz, ke masjid tak pernah, solat tak pernah, matinya hari Jumat, lalu dia tak dapat azab kubur. Di mana keadilan Allah? Ini maknanya karena kemuliaan hari Jumat itu, besok habis kena belangkung sama malaikat. Oleh sebab itu maka tentang masalah ini difahami menumpang kemuliaan. Begitulah hebatnya Allah Ta'ala memuliakan hari Jumat. Bagi ibu-ibu yang ikut solat Jumat, maka dia tidak solat zuhur lagi, karena kewajibannya sudah gugur dengan mengikuti solat Jumat. Tapi ibu-ibu tidak wajib. Maka di tempat kita tak umum, tapi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mana tahu pergi umroh pas bertepatan hari Jumat, ikut solat Jumat, nanti pulang jangan solat zuhur lagi, karena kewajiban Jumatnya sudah gugur. Kenapa perempuan tidak diwajibkan? Keringanan, supaya bapak pulang ke rumah ada yang sudah menyiapkan makanan, dan ada dialog. Nanti bapak pulang ke rumah, dia mendengar wasiat takwa, cerita dari khotib itu dia sampaikan ke anak istrinya di rumah, dia menyampaikan. Nah, inilah tentang beberapa hadis tentang hari Jumat. Apakah Ustaz Abdul Somad sudah menyampaikan sesempurna-sempurnanya? Belum. Yang disampaikan Ustaz Abdul Somad itu hanya 0, sekian persen. Hadiri majelis taklim yang lain. Mungkin ada ustaz lain yang menjelaskan masalah ini, masalah ini. Tapi insyaAllah inti-intinya sudah kita sampaikan. Bagi yang sudah, makin istiqomah dia memuliakan Jumat. Bagi yang belum, menganggap Jumat itu biasa-biasa saja, mari kita khususkan hari Jumat. Apalah arti suatu hari? Hari dalam Islam. Dulu orang menyebut Jumat itu, orang jahiliyah menyebut Jumat itu arubah. Tapi setelah datang Islam, Jumu'ah. Makanya hari-hari dalam Islam itu Yaumul Ahad. Ahad, satu. Yaumul Itsnain, hari kedua. Kita menyebutnya Senin. Awak menyebutnya Sonein. Yaumul Sulasa, Sulasa 3, Salasah. Yaumul Arbi'a, Arbi'a Rabu 4. Yaumul Khamis 5. Yaumul Jumu'ah, hari berjamaah. Yaumus Sabt, hari Sabat. Hari Sabat yang dikhususkan untuk orang Yahudi. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim, pada hari Sabtu banyak ikan, di hari yang lain ikan tak ada. Ini tentang hari Sabtu. Pada hari Sabtu mereka diuji dengan banyaknya ikan. Hari Ahad, Minggu Pak Ustaz. Oh jangan, Minggu diambil dari kata Domingo. Domingo bahasa Spanyol. Domingo artinya Tuhan. Kenapa itu disebut hari Minggu Domingo? Hari khusus untuk memuliakan Tuhan. Ini bukan sembarangan. Oh, kalau begitu Sunday. Sun matahari, day hari.
Sunday, hari matahari. Hari itu dikhususkan memuliakan matahari, karena mereka penyembah matahari. Matahari itu nama dewanya, Dewa Mitra, dewa matahari. Sedangkan orang Mesir menyembah matahari, nama dewanya Dewa Ra. Kalau bapak pergi ke piramid, nanti nampak matahari. Dari matahari itu keluar tangan. Matahari punya tangan mengeluarkan rahmat, barokah. Menyembah matahari. Orang Jepang sampai sekarang di bendera menyembah matahari. Sunday, sun, matahari. Day, hari khusus menyembah matahari. Tradisi paganisme, penyembah berhala. Jadi jangan terjebak pada nama-nama. Apalah arti sebuah nama? Minggu, Sunday, itu kan hari. Ada kronologis cerita di balik itu. Maka sebutlah Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumu'ah, Sabtu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan, yang baik-baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Ada hal yang ingin dibahas, ditanyakan, kita akan bahas dalam tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.